Nah, baik, pada materi yang pertama ini kita akan membahas mengenai reimbursement. Nah, reimbursement adalah sistem di mana pihak tertanggung harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk membayar biaya medisnya. Nah, yang kemudian itu dapat diklaim nantinya atau dimintakan penggantian ke perusahaan asuransi di mana tertanggung menjadi pesertanya. Nah, adapun keuntungan dari metode reimbursement ini bagi pesertanya adalah yang pertama, pilihan fleksibilitas. Kemudian yang kedua itu akses ke perawatan tidak tertutup asuransi. Nah, yang ketiga, kepuasan pasien, di mana pasien akan merasa puas dari metode reimbursement ini. Kemudian yang keempat adalah layanan internasional, dan yang kelima, ketepatan klaim dan penagihan. Nah, kemudian ada dua opsi dalam pengajuan klaim. Nah, yang pertama itu adalah digital based claim, di mana terkait digital based claim ini apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penelusuran lebih lanjut dan tidak bisa melalui sistem, maka pihak asuransi kesehatan akan melakukannya secara manual dengan pihak-pihak terkait sesuai bidangnya untuk menentukan apakah klaim diterima seluruhnya atau membutuhkan dokumen atau keterangan pendukung. Kemudian yang kedua adalah paper-based claim, di mana pengajuan klaim paper ini artinya opsi penggantian uang konsumen sebagai pihak tertanggung dalam proses klaim dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti transaksi atas biaya pengobatan dan perawatan yang ditanggung oleh konsumen secara fisik ke kantor perusahaan asuransi kesehatan terkait. Nah, selanjutnya ada 3 jenis-jenis reimbursement. Yang pertama adalah asuransi, di mana istilah reimbursement menjadi istilah yang umum dalam dunia asuransi. Biasanya reimbursement ini diajukan oleh pemegang polis ketika membutuhkan tindakan medis dan tidak sempat untuk menghubungi pihak asuransi sehingga biaya perawatan harus ditanggung sendiri terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah pajak. Reimbursement ini umum digunakan dalam proses pembayaran pajak. Sebagian pajak pendapatan akan dipotong sebelum gaji diberikan. Nah, apabila karyawan sudah membayar pajak, maka mereka bisa mengajukan reimbursement. Dan yang ketiga adalah legal. Jenis reimbursement ini disebut juga dengan tunjangan. Hakim mengungkapkan bahwa reimbursement adalah suatu pembayaran pengganti waktu dan uang yang digunakan pada prospek dan perkembangan. Selanjutnya ada 4, yaitu dalam metode pembayaran reimbursement. Yang pertama adalah pengobatan ditanggung nasabah terlebih dahulu. Kemudian metode yang kedua adalah memberikan penggantian biaya pengobatan sesuai plafon. Yang ketiga adalah dapat dilakukan di rumah sakit mana saja. Dan yang keempat, nasabah atau tertanggung harus melakukan klaim. Selanjutnya, syarat dan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan untuk pengajuan klaim telehealth dengan metode reimbursement yaitu melampirkan cuplikan layar lengkap dari percakapan atau dokumen lengkap pada saat berkonsultasi dengan dokter di platform telehealth yang telah disebutkan atau rumah sakit rekaman PMN. Kemudian yang kedua, melampirkan screen capture atau dokumen resep lengkap dan jelas dari dokter. Ketiga, melampirkan screen capture atau dokumen tanda bukti pembayaran penyedia telehealth serta pada kwitansi harus tercantum nama tertanggung. Selanjutnya, klaim departemen dapat meminta kelengkapan dokumen lain bila diperlukan. Terakhir adalah klaim telehealth hanya dapat diajukan apabila telehealth dilakukan dengan menggunakan aplikasi telehealth milik tertanggung.